Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belia, perkenalkan kami dari Mentra Tim Delegasi dari UPT SMA Negeri 7 Wajo. Perkenalkan, saya Alifa Syahla Muslimah Yusri dan saya Keisha Queen Anissa. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai makalah penelitian kami dalam rangka mengikuti lomba peneliti belia bidang psikologi yang berjudul Fenomena Self-Diagnosis Mental di Kalangan Generasi Z. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 semakin menunjukkan kepedulian terhadap isu kesehatan mental. Hal ini tentu merupakan perkembangan yang positif. Namun, di sisi lain juga melahirkan fenomena baru yaitu self-diagnosis, yakni mendiagnosis diri sendiri hanya dengan informasi dari internet. Fenomena ini muncul karena mudahnya akses informasi, tren kesehatan mental yang marak di media sosial, serta rasa enggan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Sayangnya, kebiasaan ini beresiko menimbulkan self-diagnosis, kecemasan berlebihan, hingga penanganan yang tidak tepat. Inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa dampak kesehatan mental Gen Z dalam diagnosis dan penanganan yang tepat, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran Gen Z tentang bahaya self-diagnosis dan pentingnya konsultasi profesional. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui dampak self-diagnosis, baik dampak positif berupa pengetahuan awal maupun dampak negatif seperti kecemasan dan salah memilih gejala. Yang kedua, yaitu mengetahui cara meningkatkan kesadaran generasi Z mengenai bahaya self-diagnosis dan pentingnya peran tenaga profesional, hingga mereka dapat lebih bijak dalam mengolah informasi dari internet. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten digital. Kami menganalisis berbagai konten dari TikTok, Instagram, YouTube, dan artikel daring yang membahas fenomena self-diagnosis. Data dikumpulkan selama bulan Juli hingga Agustus 2025 dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih konten yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik, dan untuk menjaga keakuratan hasil, kami melakukan triangulasi sumber serta diskusi bersama pembimbing dan rekan peneliti. Data penelitian ini berasal dari video dan artikel digital tentang self-diagnosis pada generasi Z. Data dikelompokkan berdasarkan alasan, media yang digunakan, jenis gangguan, serta dampaknya. Hasil menunjukkan bahwa self-diagnosis paling sering dilakukan karena akses informasi yang mudah, rasa ingin tahu yang tinggi, dan biaya konsultasi yang mahal. Media yang dominan digunakan yaitu TikTok dan Instagram, sedangkan jenis gangguan yang banyak di self-diagnosis meliputi kecemasan, depresi, dan overthinking. Hal ini membuktikan bahwa self-diagnosis erat kaitannya dengan kebiasaan generasi Z yang terbiasa mencari informasi lewat sosial media. Adapun tabel kategori data self-diagnosis generasi Z yang telah kami teliti, alasan yang paling banyak diketahui yaitu akses informasi mudah sebanyak 40%, keingintahuan tinggi sebanyak 35%, biaya konsultasi mahal sebanyak 5%. Dan adapun media yang paling sering digunakan yaitu TikTok 50%, Instagram 30%, YouTube 15%, forum 5%. Dan adapun jenis-jenis diagnosis yang paling sering dialami oleh generasi Z yaitu kesehatan mental sebanyak 70%, fisik ringan 20%, dan lainnya 10%. Adapun dampak positifnya seperti pengetahuan awal sebanyak 30% dan dampak negatif seperti cemas berlebihan sebanyak 70%. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa fenomena self-diagnosis sangat erat kaitannya dengan budaya digital generasi Z yang terbiasa mencari informasi secara instan. Akan tetapi, dampak negatifnya lebih dominan, seperti munculnya kecemasan berlebihan, rasa takut yang tidak perlu hingga kesalahan dalam menangani diri sendiri. Oleh karena itu, generasi Z membutuhkan pendampingan, literasi digital, dan edukasi kesehatan mental agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang mereka temukan di internet. Adapun kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa fenomena self-diagnosis banyak terjadi di kalangan generasi Z dan memberikan dampak serius pada kesehatan mental. Meskipun ada sisi positif berupa pengetahuan awal, namun resikonya jauh lebih besar. Kesehatan mental tidak bisa ditangani sendiri hanya dengan informasi dari internet, melainkan tetap membutuhkan bantuan tenaga profesional agar diagnosis dan penanganan lebih tepat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, generasi Z perlu mampu memilih informasi kesehatan mental yang benar. Yang kedua, diagnosis mental tidak bisa dilakukan mandiri tanpa ahli. Yang ketiga, pemerintah, sekolah, dan lembaga harus memperluas akses konsultasi psikologis. Dan yang terakhir, kampanye edukatif di media sosial penting untuk meningkatkan literasi digital. Sekian dari kami, salam peneliti muda, mari berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.